Halo, ketemu lagi di podcastnya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septi di podcastnya Aisyah. Kali ini dalam rangka Hari Gizi Nasional yang diperingati pada tanggal 25 Januari, kita akan mengundang dietitian dari Rumah Sakit Islam Aisyah. Yeay! Siapa nih namanya? Halo, perkenalkan nama saya Adelia Pradipta, biasa dipanggil Adel. Halo, perkenalkan saya Rani Wahyuni atau bisa dipanggil Rani. Nah, biar nggak bosen, podcast kali ini gimana kalau kita main mitos dan fakta? Mbak Rani sama Mbak Adel, di luaran ini banyak beredar mitos dan mitos-mitos gitu ya, kayak kalau lagi diet jangan makan malam, kalau mau kurus nggak usah makan nasi. Nah, itu tuh sebenarnya mitos apa fakta sih? Kita mulai ya. Oke. Yang pertama, tidak boleh makan nasi saat diet. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya ternyata ya. Berarti boleh dong makan nasi. Jadi dikatakan mitos, kenapa? Karena nasi itu kan merupakan sumber karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat itu merupakan sumber energi yang utama nih buat tubuh kita. Dalam anjuran per hari itu memang dianjurkan 50-60% karbohidrat per harinya. Tetapi kembali lagi tergantung kepada individu masing-masing seperti dari berat badannya, tinggi badan, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik maupun status kesehatannya. Boleh dikatakan tidak makan nasi asalkan sumber karbohidrat yang lainnya pun terpenuhi. Nah, memang dianjurkan itu dari sumber karbohidrat yang kompleks nih, seperti dari biji-bijian, buah-buahan maupun sayur-sayuran yang tinggi akan seratnya. Gitu. Nah, pada prinsipnya tidak boleh menghilangkan salah satu zat gizi. Kalau sudah terpenuhi dari sumber karbohidrat yang lainnya, diperbolehkan tidak makan nasi, tergantung dari pemilihan karbohidratnya, porsinya juga, defisit kalori, dan tentunya juga terpengaruh dari aktivitas fisik juga. Begitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk karbohidratnya tetap dibutuhkan. Cuman pemilihan jenis karbohidratnya yang lebih kompleks biar bisa kurus gitu ya. Oke, yang selanjutnya mitos atau fakta. Semua lemak adalah buruk. Mitos. Lemak ada yang baik ya? Sama seperti karbohidrat tadi, jadi lemak itu sebenarnya masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi lemak itu ada terbagi menjadi dua, ada lemak baik sama lemak jahat. Mengurangi resiko penyakit jantung. Lemak jahat nih. Lemak baik. Oh, lemak baik. Jadi dia mengurangi Oke. resiko penyakit jantung, meningkatkan kesehatan jantung kita. Itu bisa dikonsumsi dari alpukat, kacang-kacangan, ikan. Yang nggak boleh berlebihan itu yang lemak jahat, seperti yang dari jeroan. Justru bisa meningkatkan kolesterol. Intinya semua itu perlu dijaga porsinya, bukan dihindari sama sekali, karena tubuh kita juga masih memerlukan lemak tersebut untuk bekerja, ibaratnya gitu. Sekarang gula. Apakah semua gula itu buruk? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos semua ya. Mitos lagi. Gimana penjelasannya? Ya, jadi kan kalau untuk sumber dari gula itu kan banyak juga nih. Nah, ada yang dari yang tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan sama sayuran itu termasuk yang baik. Yang dihindarin itu merupakan penggunaan gula tambahan nih yang seperti dari makanan atau cemilan, minuman manis, makanan yang manis itu yang perlu dihindari. Namun tetap harus sesuai dengan takarannya. Untuk anjuran gula per hari itu sekitar 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram per harinya. 50 gram ya, 50 gram oke. Kalau misalnya kita pakai gula tambahan seperti stevia gitu gimana? Oke, mungkin untuk stevia kan lagi hits banget ya Bu, sekarang apa-apa pakai bener, stevia. apa-apa pakai stevia. Sebenarnya itu lebih dianjurkan untuk penderita diabetes. Jadi kalau stevia itu dia termasuk gula yang kalau pakai sedikit aja udah manis Udah banget. manis, Jadi benar. misalnya kita yang orang biasa pakai itu sedikit, jadi kita kebiasaan makan manis mulu. Jadi kita terbiasa kalau nggak makan manis keterusan, jadi Adiksi, jadi ketagihan. kalau gitu pakai gula maksudnya biasa ya. tuh belum manis, jadi kita tambahin terus. Jadi takutnya Kebiasaan aja sih ya kalau jadi mending kalau belum diabetes atau masih normal pakai gula biasa dulu. pakai gula biasa aja, tapi tetap aja nggak boleh berlebihan. Kalau minum kopi itu dapat menurunkan berat badan, itu mitos atau fakta? Oke, fakta. Oh benar ya? Iya. Oh gimana tuh? Gini Bu, jadi kan di kopi itu kita namanya dia mengandung kafein. Jadi si kafeinnya itu dia membantu metabolisme tubuh, membantu cepat pembakaran lemak di tubuh kita. Oh, americano. Iya, americano yang lagi hits sekarang. Iya, americano. Iya, Ya, americano. tapi ada syaratnya, nggak pakai gula. Nggak Jadi pakai si gula. kopinya aja. Justru kan biasanya ntar
oh boleh nih minum kopi biar diet tapi pakai gula ya sama aja bohong pakai gula, pakai jadinya. creamer, pakai lalalai, pakai Jadi kopi yang di atas susu. tuh. Oh ya, jadi kopi susu itu mah kalorinya banyak ya. Ya, jadi emang kopi murni aja tanpa tambahan gula. Jadi dia membantu membakar lemak dalam tubuh. Tapi juga harus diperhatikan untuk yang penderita lambung. Oh iya. Karena kan kopi itu mengandung kafein, jadi kurang bagus juga buat tubuh. Sama penderita jantung kan suka deg-degan. Jadi deg-degan. Jadi dihindari. Oke boleh, tapi lihat situasinya ya, berarti ya. Tergantung. Nah selanjutnya nih, makan malam itu membuat gemuk, mitos atau fakta? Mitos. Oh itu, Ya. itu boleh nih makan malam. Ada kategorinya ini. Berat badan seseorang itu tidak terpengaruhi oleh waktu makannya gitu. Walaupun misalnya nih dalam sehari pagi atau siang nih kalau makannya juga nggak dijaga, bisa makannya banyak, tapi pas malamnya nggak makan, makan. sama aja bohong. Ataupun paginya nggak makan, malamnya juga makan gitu. Jadi kenaikan berat badan seseorang itu tidak tergantung dari waktu makannya, tapi dari jumlah kalori per harinya gitu. Tapi tetap diingat tubuh itu kan punya jam biologis tertentu gitu ya, dimana kalau malam itu udah dirancang untuk istirahat. Nah memang dianjurkan 3-4 jam sebelum istirahat itu tidak dianjurkan makan makanan berat. Kepercayaan di masyarakat gitu ya, kalau dia tuh bebas makan apa aja yang penting olahraga. Nah itu bener apa nggak, mitos atau fakta? Mitos. Oh mitos ya. Ibaratnya pola makan sama olahraga itu tidak bisa dipisahkan. Kayak aku dan dia ya, Bu. Oke, jadi ketika menjalani program penurunan berat badan atau diet itu bukan hanya olahraga aja yang dilakuin, jadi makannya juga harus dijaga. Misalnya pengen nurunin berat badan nih, berarti makanan yang masuk itu harus lebih sedikit daripada kebutuhan. Kalau misalnya defisit kalori, kalau bahasa sekarangnya ya. Adanya. Tapi jangan olahraga, tapi makannya semua dimakan. Aku udah olahraga nih, makannya bebas. Gitu. Siapa tuh? Siapa itu? Berarti ya. Hati-hati makan buah setiap hari, nanti gula darahnya naik loh. Nah, apakah tidak semua buah boleh dikonsumsi setiap hari? Fakta. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh sebebas itu juga makan Iya. buah gitu? Oh gimana sih Mbak patokannya? Jadi ini memang kalau untuk konsumsi asupan serat itu kan memang ada takarannya. Tapi ada beberapa nih buah yang tidak boleh kita konsumsi setiap hari. Karena apa? Yang pertama indeks glikemiknya tinggi. Nah, apalagi untuk penderita diabetes ini, contohnya itu seperti buahnya dari pisang, semangka, sawo, kelengkeng, atau Manis-manis banget. yang manis-manis banget itu tidak boleh dikonsumsi rutin perharinya, karena bisa meningkatkan kadar glukosa orang tersebut gitu. Nah, selain itu juga ada nih untuk yang penderita gagal ginjal. Nah, memang kan dihindarin buah yang tinggi kalium. Jadi seperti pisang dan beri-berian itu juga dihindarin dikonsumsi setiap hari. Nah, misalnya kalau untuk pisang nih contohnya hanya diperbolehkan 1 kali sehari untuk penderita diabetes. Nah, misalnya kalau udah makan pisang pagi, siangnya semangka lagi, tambah naik kadar gulanya gitu. Berarti tetap Kombinasinya harus dipilah-pilih karena kan untuk anjuran konsumsi buah itu sekitar 2-3 porsi per harinya gitu. Oh nggak boleh banyak-banyak juga ya? Kalau untuk sayuran baru 3-4 porsi per hari gitu. Kadang-kadang kita sebagai emak-emak yang sangat penyayang ini ya, kalau beli mangga nih sekilo misalnya kan, hari ini belum habis, besok kan makan lagi, besoknya makan lagi, makan lagi, sampai habis, Iya, kan? habis. Berarti nggak boleh ya kayak gitu Iya, ya? harus divariasikan Harus aja. divariasi. Contoh buah yang indeks glikemiknya rendah, Yang indeks glikemiknya rendah seperti buah apel, apa? bengkoang, Oke. pir, dan nanas. Nanas, oh gitu. Kita punya contoh kombinasi buah. Mana? Mbak Keren. Ini dia. Kalau kombinasi kayak gini tuh gimana menurut Mbak dietitian? Di sini ada paya, nanas sama semangka. Boleh. Boleh. Yang Karena indeks bervariasi. glikemiknya tinggi Iya. di sini yang mana?